Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kebutuhan primer. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita mengenal 3 jenis kebutuhan, dan itu sudah diterima oleh hampir semua orang, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya, agar kehidupan manusia tersebut bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup setiap hari. Adapun adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak mendesak, ya. Dan untuk memenuhinya dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi, biasanya orang masuk pada kebutuhan tersier. Kebutuhan terhadap barang yang dikategorikan mewah, ya. Jenjang kebutuhan ini pada umumnya sangat membelenggu manusia, ya. Sangat membelenggu manusia. Mengapa? Karena manusia pada umumnya memburu itu semua, dan itu kewajaran hidup bagi banyak orang. Sadar atau tidak, banyak orang percaya juga terpengaruhi dengan pola hidup seperti itu. Kita semua sudah biasa memiliki irama hidup seperti ini, sadar atau tidak sadar. Hal itu kita warisi dari nenek moyang kita, dari orang tua, dan dari pengaruh lingkungan kita. Dan kita menggulirkan hari hidup kita dalam pola hidup seperti yang orang lain juga lakukan. Jadi pada akhirnya tidak bisa dibantah, jarang ada orang yang puas walaupun telah terpenuhinya 3 jenis kebutuhan tersebut. Mereka seperti orang yang selalu haus, ya, untuk meneguk lebih banyak yang dapat dimiliki dari dunia ini. Orang akan selalu haus, ya, ingin meneguk semua kesenangan yang dunia sediakan. Dengan cara ini sebenarnya kuasa gelap sedang membelenggu manusia dan sedang menggiring manusia ke dalam kegelapan abadi. Ironisnya, pola hidup seperti ini juga ada di dalam kehidupan para rohaniawan. Kalau kita membicarakan hal ini kepada orang yang tidak memiliki niat untuk berkenan di hadapan Tuhan, akan sangat sulit. Tetapi kita harus memperkarakan hal ini kepada orang yang sadar betapa singkatnya waktu hidup kita, bahwa hidup kita akan berlanjut di kekekalan, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan nasib kekal kita, ya, agar mereka dapat dengan jujur menilai kehidupannya masing-masing. Sebab saudara-saudara, mestinya kebutuhan primer kita adalah sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, agar kita layak dimuliakan. Maka saudara-saudara, fokus orientasi hidup kita harus benar-benar sesuai dengan cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus kenakan, yang untuk zaman sekarang nyaris, ya, tidak bisa dikenakan karena berat, ya. Beratnya karena memang mengenakan gaya hidup itu sendiri. Yang kedua, karena manusia di sekitar kita itu makin jauh dari kebenaran Injil yang sejati. Tetapi kalau kita mau selamat, mau aman di kekekalan, ya, kalau kita mau tahan berdiri di hadapan anak manusia, ya, di hadapan tahta pengadilan Tuhan Yesus, kita harus benar-benar berani untuk berubah. Saudara-saudara, kehidupan Yesus adalah pusat dari kehidupan kita.
Memang untuk menjadi seperti Yesus itu abstrak, tetapi setiap orang harus menemukannya, karena ini sifatnya pribadi. Maka jangan sampai pikiran perasaan kita dirusak oleh tontonan, oleh film-film yang buruk, oleh pergaulan yang salah, sehingga lahir keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah punya komitmen yang kuat, Tuhan pasti menggarapnya. Kalau tidak bisa, karena hanya orang yang mengasihi Allah yang melalui segala keadaan Allah menjadikan dia serupa dengan Yesus. Jadi kita diajar Tuhan sampai kita pindah dan menemukan dimensi yang baru di dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar menghayati bahwa kita penerima warisan atau penerima waris kerajaan Allah, maka kita pasti bersedia untuk digarap oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh karena hal itu, mulai sekarang kita harus memindahkan prinsip atau filosofi hidup anak dunia ke prinsip kebenaran Alkitab. Harus kita pindahin ya, dari filosofi hidup anak dunia ke prinsip kebenaran Alkitab. Roh Kudus pasti akan memberi kita pengertian ya, di mana kita akan mulai menghayati singkatnya hidup ini atau tragisnya hidup ini. Namun ketragisan hidup ini tidak membuat kita jadi pesimis dan kurang bahagia. Hidup ini tragis. Maka kalau kita tidak memaksa diri untuk ikut Tuhan Yesus dengan benar, apa yang akan atau mau Bapak, Ibu, dan Saudara cari? Itulah sebabnya Paulus mengatakan asal ada makanan, pakaian cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Hal ini pasti tidak selaras dengan prinsip hidup yang dimiliki oleh kebanyakan orang ya, atau dimiliki oleh orang pada umumnya. Namun prinsip ini juga yang diterapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58 ya. Pada umumnya kita telah memiliki cara berpikir yang sudah salah atau rusak ya, sehingga kita tidak memahami maksud ucapan Tuhan Yesus yang seperti ini bunyinya, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Asal ada makanan, pakaian cukup. Kita rasa tahu tapi sebenarnya belum. Ya, mengapa? Karena kita tidak berani mempertaruhkan 100% hidup kita untuk kebenaran firman yang baru saja kita dengar tersebut. Harga mengenakan kebenaran firman itu segenap hidup, bukan asal tahu atau sambil lalu. Allah mau kita menjadi anak-anaknya, ini serius. Jikalau kita menjadi anak-anaknya, prinsip-prinsip hidup kita harus persis seperti yang Tuhan Yesus kenakan. Tidak ada tidak boleh bergeser sedikit pun dari hal itu. Allah merancang kita untuk mewarisi kerajaan Allah, kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Namun sayang, orang tidak sanggup berpikir lagi karena sudah terlalu duniawi ya. Sudah terlalu terpengaruh oleh cara berpikir duniawi. Maka apabila hari ini ya kita tertegur dan sadar, mari kita berubah ya. Bapak Ibu, mari kita berubah selagi kita masih memiliki kesempatan, selagi masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.